Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marni dari kelompok 7. Baik, di sini saya akan menganalisis uji deskriptif. Baik kawan-kawan, sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi SPSS-nya. Setelah dibuka seperti ini, kita ke variable view. Nah, setelah ke variable view, di sini ada name. Nah, name di sini kita akan tulis 3x. 3x. Setelah itu kita enter. Nah, setelah enter seperti ini, di label kita akan tulis 3 test experiment. Oke, nomor 2 kita akan tulis post x. Kita enter. Nah, setelah timbul seperti ini, kita akan di labelnya kita akan tulis post test experiment. Oke. Nomor 3, sini kita akan tulis pcon, enter. Sini kita akan tulis pretest control. Oke. Yang keempat, kita tulis post con, kita enter. Lalu kita tulis ini post test, kawan-kawan, tulis post test control. Oke. Di desimal kita akan ganti dengan 0, 2 juga sama 0. Semuanya kita ganti dengan angka 0. Lalu setelah semuanya kita isi, kita kembali ke data view. Nah, maka akan timbul seperti ini, ada pre-x, post-x, precon, dan postcon. Nah, setelah ini kawan-kawan, kita kembali ke Excel, data yang sudah kita olah. Nah, di sini ada kelas eksperimen pretest dan posttest, lalu kelas kontrol pretest dan posttest. Nah, kedua data ini kita blok semuanya. Kita blok, lalu kita copy. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke SPSS tadi. Nah, kita letakkan di sini. Kita letakkan, maka akan muncul seperti ini, kawan-kawan. Nah, setelah muncul seperti ini, kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan analisis uji deskriptif. Oke, setelah kita tulis namanya, kita save. Nah, setelah sudah disimpan, kita ke analyze, lalu ke deskriptif statistik, kita pilih deskriptif. Nah, setelah muncul seperti ini, ada variabel s, maka di sebelah sini kita pindahkan sebelah sini. Yang pertama kita pindahkan pretest, lalu kita pindahkan posttest, lalu pretest control kita pindahkan juga, lalu posttest control kita pindahkan. Nah, setelah semuanya kita pindahkan ke sebelah sini, maka kita tekan OK. Nah, maka dia akan muncul seperti ini, kawan-kawan. Maka inilah hasil dari analisis uji deskriptif statistik.
Oke, baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perhitungan untuk menghitung uji normalitas. Nah, untuk menghitung uji normalitas di sini kita akan eh, melakukan beberapa tahapan. Untuk tahapan yang pertama itu kita membuka SPSS. Setelah ke SPSS ini kita buka bagian variable view. Nah, pada bagian variable view ini ada beberapa kolom yang harus kita isi. Yang pertama di kolom name. Nah, untuk kolom name yang pertama ini kita isi atau kita ketikkan hasil. Selanjutnya di label ini kita ketikkan hasil belajar siswa. Nah, setelah itu di kolom name yang kedua itu kita tulis kelas. Selanjutnya di label ini kita juga tulis kelas. Baik teman-teman, di sini perhatikan di bagian desimal ini kan masih berupa angka 2. Nah, untuk mempermudah ini kita ubah menjadi 0. Oke, jika sudah jadi 0, selanjutnya kita ke values di bagian tabel yang kedua. Nah, di sini kita akan melakukan penomoran. Untuk value yang pertama itu dengan nomor 1, di sini kita tulis pretest eksperimen. Kita tambahkan. Dan yang kedua yaitu post test eksperimen. Kita tambahkan. Yang ketiga ini kita tambahkan yaitu pretest control. Kita tambahkan. Yang keempat yaitu post test control. Kita tambahkan. Nah, baik. Jika sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada kolom hasil dan kelas. Nah, untuk mengisi ini kita perlu kembali ke Excel, yang mana tercantum nomor atau nilai-nilai dari siswa di kelas pretest, post-test eksperimen, dan pretest atau post-test kontrol. Nah, yang pertama itu pretest eksperimen. Kita copy terlebih dahulu semua nilai-nilainya. Kita kembali ke SPSS. Kita masukkan ke hasil. Nah, sudah. Nah, untuk kelas ini, ingat ya teman-teman, di bagian Excel ini, untuk kelas pretest eksperimen itu kita beri nomor 1, atau kodenya nomor 1. Untuk post-test eksperimen itu kita beri nomor 2. Untuk pretest control kita beri nomor 3, dan post-test kontrol itu nomor 4. Nah, karena tadi kan kita sudah masukkan kelas atau nilai dari pretest, selanjutnya kita masukkan nilai dari kelas pretest, yaitu kodenya 1. Kita copy terlebih dahulu. Kita masukkan ke SPSS. Kita copy di kelas. Oke, tunggu. Baik teman-teman, di sini belum muncul, bisa kita tunggu atau kita kembali ke Excel. Sambil menunggu kita copy nilai post-test terlebih dahulu. Kita masukkan di sini. Nah, untuk nilai post-test eksperimen kita masukkan di bawah nilai pretest eksperimen. Sudah. Nah, selanjutnya, nah, kita masukkan nilai yang tadi ini, kita copy lagi.
kode 1 ini kan tadi untuk kode di kelas pretest eksperimen. Nah, sudah. Sekarang kita masukkan kode untuk kelas post-test eksperimen dengan kode 2. Sudah. Ada lebih bisa kita hapus. Selanjutnya kita ke Excel, kita masukkan nilai pretest kelas kontrol. Kita masukkan kembali. Jadi di sini agak sedikit lama ya teman-teman. Sudah. Selanjutnya kita copy lagi untuk kodenya atau nilainya. Di sini kodenya atau kelasnya itu adalah 3. Kita masukkan. Melanjutkan dari kode yang dibuat tadi. Di sini untuk melanjutkan nilai tersebut, kita tidak kasih jarak tapi langsung di bawah kita memasukkan nilai sebelumnya. Nah, ini sudah, selanjutnya kita masukkan post-test. Nilai post-test kontrol. Kontrol copy. Masukkan di sini. Kita tunggu sampai nilainya muncul. Nah, kalau nilainya sudah muncul, selanjutnya kita masukkan kode kelasnya. Nah, kode kelas untuk nilai post-test control itu adalah 4. Kita betul tanda-tanda terlebih dahulu. Kita tunggu sampai nilainya muncul. Oke. Sudah seperti ini, nilainya sudah muncul semua. Selanjutnya kita save terlebih dahulu file ini. Kita klik ini untuk save. Nah, kita tulis di sini data uji normalitas. Sudah, kita save. Nah, jika sudah seperti ini, maka datanya sudah tersave. Nah, untuk melihat data hasil uji normalitas, maka kita ke analyze. Ke analyze ini kita pilih descriptive statistik. Di statistik ini kita pilih explore. Nah, explore. Nah, di sini kan ada hasil belajar. Nah, untuk hasil belajar ini langsung saja kita pindahkan ke dependent list. Nah, kelas ini kita pindahkan ke factor list. Jika sudah, kita pilih plot. Nah, kita kan akan melakukan uji normality plot with test. Ini kita beri tanda centang atau kita ketik. Selanjutnya, kita ke continue dan klik OK. Ini masih loading, nanti akan muncul hasil dari uji data normalitas yang telah kita lakukan. Kita tunggu sampai datanya muncul. Baik, di sini agak cukup lama. Nah, teman-teman, di sini sudah muncul beberapa data dari hasil uji normalitas. Di sini ada data kelas, case crossing summary, descriptive, dan
test of normality serta hasil lainnya. Namun untuk data uji normalitas yang kita pakai biasanya di skripsi itu kita pakai ini, test of normality. Nah di sini ada yang Kolmogorov, Smirnov, dan Safirovic. Inilah hasil dari uji normalitas kita. Nanti bisa teman-teman copy dan teman-teman pindahkan ke Word. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, selanjutnya di sini saya akan menguji pirate sample t-test. Nah, sebelumnya kawan-kawan harus membuka SPSS-nya, lalu kita ke data view. Nah, setelah di data view, lalu kita mencari file dari data deskriptif yang sudah kita simpan tadi, kawan-kawan. Ini adalah data tadi, data uji deskriptif. Lalu kita tekan open. Nah, open in new window. Nah, maka datanya akan muncul seperti ini ya kawan-kawan. Oke, setelah datanya muncul seperti ini, kita ke analyze, lalu ke compare mains, lalu kita pilih pirate components, kita pilih pirate sample t-test. Nah, lalu dia akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita akan pindahkannya ini ke sebelah sini, ke variabel 1. Oke, yang pertama pre-test eksperimen kita pindahkan ke variabel 1. Lalu post-test eksperimen kita pindahkan ke variabel 2. Nah, di tes kontrol ini kita pindah ke variabel ini, variabel 1 bagian 2. Lalu post test kontrol kita pindahkan ke variabel 2 nomor 2. Nah, setelah seperti ini kita buka option. Nah, di sini kita melihat persentase tingkat kepercayaan, itu kita menggunakan 95%. Lalu kita tekan continue. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, maka data hasil uji pada sampai t-test akan seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah hasil uji pirate sample t-test. Kalian bisa lihat. Oke. Saya akan menjelaskan mengenai uji homogenitas, di mana uji homogenitas itu adalah bertujuan untuk mengetahui apakah suatu varians itu memiliki keberagaman data yang dimana datanya itu lebih dari dua kelompok atau dua kelompok begitu. Nah, di mana kelompok ini bersifat homogen, bisa bersifat homogen, sama, atau bersifat heterogen, tidak sama begitu. Nah, untuk cara menghitungnya itu yang pertama kita sajikan dulu data post test dari kedua kelompok kelas tersebut. Kemudian kita beri kode untuk setiap kelasnya, yaitu kelas eksperimen. Di sini saya beri kode 1 pada hasil post testnya. Kemudian kelas kontrol saya beri kode 2 untuk nilai post testnya nanti. Nah, selanjutnya itu kita membuka SPSS. Nah, kita ketik di sini itu hasil. Kemudian yang kedua itu kelas. Nah, kita ubah desimalnya itu menjadi 0. Selanjutnya kita ubah lagi menjadi 0. Pada label hasil kita ketikkan hasil belajar siswa. Kemudian pada bagian kelas kita ketikkan kelas. Oke. Kemudian di value-nya kita tuliskan 1 host tes kelas eksperimen. Kemudian kita tekan add.
Dan kemudian yang kedua, post test kelas kontrol. Kemudian kita tekan add dan oke. Selanjutnya kita masuk ke data view. Data view ini kita masukkan hasil dari nilai post test dan di data kita tadi itu. Nah, hanya post test saja ya. Kemudian kita copy, kita pindahkan datanya. Sebentar. Kita copy. Sebentar ya teman-teman. Nge-lag. Oke. Sudah begini. Karena tadi data yang kita ambil itu adalah data kelas eksperimen. Nah, kita masukkan kodenya itu di kode 1. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke SPSS. Sebentar ya teman-teman, nge-lag lagi. Nah, sudah. Kemudian kita copy lagi. Data post test kelas kontrol. Oke, sudah. Kita masuk lagi ke SPSS dan kita tempelkan. Oke. Kemudian kita masukkan kode kelasnya. Karena tadi itu kelas kontrol, jadi kita masukkan kode 2. Sebentar ya teman-teman, nge-lag lagi. Oke, sudah. Selanjutnya, kita save dulu data ini untuk menghitung data selanjutnya. Kita simpan di desktop. Oke. Kita kasih judul data homogenitas. Save. Oke. Jika sudah di save, kita buka analyze. Tekan yang descriptive statistik, kemudian tekan yang explore. Nah, hasil belajar ini kita pindahkan ke dependent list, kemudian kelas ini kita pindahkan ke factor list. Kemudian kita tekan plot, dan kita tekan di bagian power estimation. Kemudian continue, dan oke.
Oke, ini adalah hasil dari uji homogenitas yang telah kita lakukan tadi. Sebentar ya teman-teman, ini nge-lag. Nah, Oke, baik kawan-kawan, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Di sini saya masuk ke uji independen test. Baik, pertama kita masuk ke file. Setelah itu kita masuk ke open. Terus kita langsung tekan data. Dan kita masukkan data yang sudah ada di set sebelumnya. Setelah itu kita tekan open. Setelah itu kita masuk ke analisis. Kita masuk ke compartment. Setelah itu kita tekan yang bagian independent sample test. Setelah itu kita masukkan yang hasil belajar siswa, kita masukkan ke bagian test variable. Yang bagian kelas kita masukkan ke grouping variable. Setelah itu kita tekan define group. Terus kita tambahkan grup 1, yang grup 2 kita tekan 2. Setelah itu kita tekan continue. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung tekan OK. Nah, hasilnya selesai. Baik, mungkin ini presentasi yang terakhir. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.